Persekutuan keluarga jemaat GPM Halong Anugerah yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita, dan kita akan memulai ibadah bina keluarga, sekaligus ibadah wadah pelayanan perempuan di saat ini. Untuk itu beta menjemput kita semua berdiri, dan untuk mengawali ibadah ini, kita menyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, bait pertama, kita masuk rumahnya. Kita berdoa. Ibadah keluarga dan persekutuan perempuan gereja yang terlaksana di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami alaskan itu dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya mau jadi di dalam nama Bapa, Anakmu Yesus Kristus dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati kita yang beribadah di saat ini. Amin. Persekutuan keluarga dan perempuan gereja dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi sekali lagi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, bait pertama. Bersyukurlah pada Tuhan. Kita akan mendengarkan Mazmur puji-pujian yang terbaca dari Mazmur 34, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keenam. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Demikianlah Mazmur puji-pujian kita. Kita menyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 14, bait pertama, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Tuhan
Persekutuan keluarga dan perempuan gereja, di malam ini kita akan dihiburkan dengan berita firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 21 ayatnya yang ke-23. Amsal pasal 21 ayatnya yang ke-23. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, di saat ini kami akan membaca berita firman-Mu. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami memahami kehendak-Mu untuk menjadi petunjuk dan kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amsal pada pasalnya yang ke-21, ayat 23, demikian bunyinya, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Demikianlah firman Tuhan. Persekutuan keluarga dan perempuan gereja yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Amsal adalah kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik dan benar, serta yang mengajarkan orang untuk bagaimana memakai pikiran-pikiran yang sehat secara bersopan santun. Ajaran-ajaran itu diungkapkan dalam bentuk petuah, peribahasa, dan pepatah. Untuk menjalani hidup dengan baik dan benar, maka seseorang harus memiliki sifat hidup yang mencerminkan hidup takut akan Tuhan, seperti rendah hati, sabar, dan menghargai orang miskin dan setia kawan. Persekutuan keluarga dan perempuan gereja yang Tuhan Yesus kasihi, ayat renungan kita ini hendak menyatakan tentang pentingnya berhati-hati dalam berucap atau berbicara. Mungkin kita selalu mendengar slogan, mulutmu harimaumu. Slogan ini merupakan kalimat pendek yang bermakna bahwa orang harus berhati-hati dalam berucap atau berbicara agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kita tentu tahu bahwa lidah adalah bagian tubuh yang kekuatannya lemah dan lunak. Namun jika tidak dikendalikan, maka dapat menjadi penghancur kehidupan yang maha dahsyat dalam kehidupan keluarga, jemaat, maupun masyarakat. Sebab itu, sang guru hikmat yang sudah sangat kaya dengan pengalaman kehidupan dunia ini, sehingga ia membuatnya berhikmat dan menyampaikan salah satu pelajaran penting kepada setiap orang beriman untuk bagaimana menjalani hidup dengan baik dan benar. Di dalam pengalaman hidupnya, sang guru hikmat belajar bahwa banyak orang mengalami kehancuran dalam hidupnya karena tidak mampu mengendalikan lidahnya. Itulah sebabnya ia hendak memberikan sebuah pelajaran berharga bagi setiap orang beriman, yaitu agar hidup ini dapat dijalani dengan baik, maka lidah harus dikekang atau dikendalikan. Artinya, untuk menghindari kehancuran hidup diri sendiri maupun orang lain, maka orang harus mampu mengendalikan mulut dan lidahnya, atau ucapan dan tutur katanya. Dan untuk itu, orang harus menguasai dirinya agar tidak dikuasai oleh emosi, iri hati, dendam, dan amarah yang meluap-luap, yang dapat membuat dirinya lepas kontrol, lalu mengeluarkan kata-kata cacian, umpatan, sumpah serapa,
fitnah, gosip, dan lain-lain. Persekutuan keluarga dan perempuan gereja yang Tuhan Yesus kasihi, dengan demikian sebagai perempuan GPM, nasihat Sang Guru Hikmat tentang pentingnya penguasaan diri menjadi penting untuk kita pegang dalam menjalani hari-hari hidup kita. Memasuki perjalanan bersama suami, anak-anak, dan cucu kita. Bahkan sesama kita di mana saja kita berada. Tuhan menolong dan menyertai kita sekalian. Amin. Persekutuan keluarga dan perempuan gereja untuk merespons pelayanan firman Tuhan kita tadi, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama. Untuk itu jemaat dipersilakan berdiri dan bersama dengan semua umat Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persekutuan keluarga dan perempuan gereja dipersilakan duduk kembali, dan di saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Dan untuk mengiringi persembahan syukur, kita akan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, bait pertama dan kedua. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh beribadah di malam ini. Kami sudah memuji nama-Mu lewat kidung pujian. Kami sudah mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Di saat ini kami akan memberikan persembahan syukur. Kami mohon Bapa terima persembahan ini, sehingga menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan juga untuk menata layani pekerjaan-Mu di jemaat ini. Dan ajar kami Tuhan, bukan saja sekedar mata uang ini yang kami berikan, tetapi seluruh hidup kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus korban yang agung, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Lengkap Kidung Jemaat nomor 147, bait pertama dan kedua, di sini aku bawa. Mari kita siapkan hati kita dan kita ada di dalam doa. Kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Allah begitu baik dan mengasihi kami. Bapa tidak pernah meninggalkan seluruh perjalanan kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Lewat waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami selaku persekutuan keluarga,
selaku perempuan gereja di dalam jemaat GPM Halong Anugerah. Kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah di dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami sudah bernyanyi lewat kidung pujian, bahkan kami sudah membaca dan mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk dapat melakukan firman-Mu, agar lewat firman-Mu, kehidupan kami selalu dibaharui untuk memberi hidup, dituntun oleh Roh Kudus. Lewat penguasaan diri di dalam bertutur kata, hendaklah hidup selalu memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati sesama. Kami yakin bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa atas kehidupan ini untuk memulihkan keadaan kami, apapun yang harus kami hadapi maupun yang kami rasakan. Sebab kami yakin apa yang Allah buat bagi seluruh perjalanan kehidupan kami baik adanya. Dan biarlah Roh Kudus tetap memimpin, menguatkan, dan menyelamatkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, dan izinkan kami di saat ini untuk berdoa. Bapa di surga, kami berdoa bagi kami selaku perempuan gereja di Jemaat GPM Halong Anugerah. Tuhan mengenal kehidupan kami pribadi lepas pribadi dengan semua peran fungsi kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai istri, sebagai mama, sebagai oma, dalam melayani suami dan anak cucu kami. Dalam mengelola berkat-berkat yang Bapa berikan bagi keluarga kami melalui tugas dan kerja kami. Berkati kami Tuhan, dan kami mengaku bahwa sebagai perempuan gereja kami terbatas. Kami memiliki kelemahan. Namun di sisi kelemahan kami, Tuhan menghadirkan kekuatan, kesabaran, ketaatan, kesetiaan, jujur, dan hidup penuh cinta kasih. Dan biarlah sebagai perempuan gereja, kami senantiasa bertumbuh di dalam iman kepadamu. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya kepadamu, dan kami yakin dengan sungguh bahwa dalam kelemahan kami, Tuhan senantiasa mengangkat kami sebagai perempuan gereja untuk selalu menghadirkan kehidupan dimanapun kami berada. Kami berdoa bagi suami-suami kami sebagai kepala keluarga, sebagai imam di dalam keluarga, sebagai papa, opa. Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan mereka yang Tuhan anugerahkan dalam bentuk apapun. Jaga, lindung, pelihara, dan selamatkan mereka dimanapun mereka berada. Dan berkati semua pendapatan yang diterima dari pekerjaan mereka, maupun pendapatan pensiunan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga kami. Anak-anak kami dalam masa-masa pertumbuhan, pendidikan, di semua jenjang pendidikan, Tuhan berkati semua upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan anak-anak kami. Yang karena kondisi ini, mereka harus melakukan proses belajar secara online. Berikan hikmat, roh kepintaran, kecerdasan, dan kemampuan. Karena itu kami mohon penyertaan, pemeliharaan, serta keselamatan-Mu bagi kehidupan mereka. Bagi anak-anak kami, suami, istri, yang karena tuntutan pendidikan dan pekerjaan harus terpisah dari kami, kami meminta perlindungan-Mu bagi mereka. Karena itu kami mohon, Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka. Apapun tantangan dan kesulitan hidup yang mereka hadapi, kami tetap berpengharapan bahwa Tuhan pemberi hidup akan selalu menyertai mereka. Dan bagi anak-anak kami yang saat ini belum mendapat lapangan pekerjaan, Tuhan kiranya selalu ada bersama dengan mereka, sehingga mereka tidak bimbang dan putus asa, dan selalu berpengharapan kepadamu. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan umat-Mu dengan pergumulan-pergumulan mereka, baik secara pribadi maupun rumah tangga. Bapa kiranya mau jawab itu seturut kehendak-Mu.
Kami mohon perlindungan-Mu kepada kami Tuhan, terutama dalam menghadapi kondisi wabah pandemi COVID-19 ini. Jaga, lindung, pelihara, dan selamatkan kami. Berikan kepada kami hikmat untuk mematuhi anjuran dan kebijakan pemerintah untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Lindungi kami Tuhan ketika kami harus berada di luar rumah, ketika kami harus bekerja atau dengan urusan-urusan lainnya. Tuhan, bijaksanakan kami dengan hikmat-Mu untuk selalu disiplin mengikuti protokoler kesehatan yang dianjurkan pemerintah untuk melindungi diri kami. Karena itu kami mohon penyertaan-Mu dimanapun kami berada. Tuhan ada bersama dengan kami. Lindungi kami dengan kemuliaan-Mu sehingga kami terselamatkan. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sementara sakit atau dalam masa-masa pemulihan, yang sementara sakit atau yang terbaring di rumah sakit karena kecemasan terhadap kondisi ini, sehingga takut untuk dirawat di rumah sakit. Ya Tuhan, kami bermohon, Tuhan jamah, sembuhkan dan pulihkan mereka. Dan bagi pasien yang sudah terpapar karena virus COVID-19 ini, kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya mereka tetap terpelihara dan mereka benar-benar mendapat perawatan. Tuhan, berkati semua upaya yang dilakukan untuk proses penyembuhan. Dan Tuhan, berikan mereka penghiburan dan sukacita untuk menghadapi peristiwa ini, supaya keselamatan tetap menjadi bagian dari hidup mereka. Bagi semua tenaga medis, petugas laboratorium, relawan, TNI, Polri, para dokter, perawat yang bekerja di rumah sakit untuk merawat orang-orang sakit, terutama pasien yang terkena virus corona ini, Tuhan berikan kekuatan kesehatan yang baik. Lindungi mereka agar kehidupan mereka tetap terpelihara dan dapat melayani dengan baik. Kami berdoa bagi orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, serta sukacita. Janda, duda, anak yatim piatu, kami doakan kiranya selalu ada dalam penyertaan-Mu. Tuhan, kiranya mau jawab semua doa dan pergumulan yang disampaikan kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan sertai dan dampingi mereka, sehingga mereka tidak merasa sendiri, tetapi mereka tetap akan merasa bahwa Tuhan selalu ada, memberikan berkat sukacita dan kebahagiaan. Kami berdoa kepada pemerintah dan bangsa kami. Kiranya Bapa berikan roh hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin-pemimpin negara ini, dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Ambon, pemerintah Negeri Halong. Tuhan, kami bermohon, mampukan mereka untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dengan segala kebijakan-kebijakan yang diambil. Tuhan, hikmati dan berkati mereka untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, agar apa yang mereka putuskan itu semua berasal daripada-Mu, sehingga semuanya yang mereka lakukan biarlah sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kekuatan, akal budi, kearifan, dan keadilan, sehingga apa yang mereka lakukan demi untuk kesejahteraan masyarakat. Bapa di surga, kami berdoa bagi para pelayan yang ada di Jemaat GPM Halong Anugerah ini, dari Bapak Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Yopi Pelopesi, Ibu Pendeta Jemaat, Ibu Pendeta Ade Syauta Mole, dengan semua tugas dan tanggung jawab pelayanan untuk bergumul bagi kehidupan umat yang ada di Jemaat GPM Halong Anugerah ini. Kami selaku Majelis Jemaat, penatua, diaken, para tua agama, dan semua perangkat pelayan yang ada di jemaat ini,
Tuhan berikan hikmat bagi kami semua selaku para pelayan di jemaat ini, di dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab pelayanan kami, agar supaya tetap setia bekerja di ladang-Mu dengan selalu mengandalkan Tuhan, untuk menjadi pelita yang bersinar. Dan Tuhan jadikan kami untuk menjadi berkat sukacita bagi umat-Mu, sehingga kehidupan kami dan rumah tangga kami masing-masing selalu diberkati. Terima kasih Tuhan, umat-Mu sudah boleh memberikan persembahan lewat ibadah yang dilakukan saat ini. Bapa berkati semua persembahan yang diberikan ini, kiranya menjadi berkat bagi kehidupan kami dan juga untuk menata layani pekerjaan pelayanan-Mu di jemaat ini. Ya Allah yang kekal kudus, ini doa dan harapan kami. Kami yakin Tuhan sanggup untuk memulihkan kehidupan keluarga kami. Tuhan tolong kami, jangan biarkan kami sendiri dalam melakukan segala aktivitas kami. Apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan cukupkan itu. Berikan kekuatan iman dan harapan. Ampuni kami Tuhan atas segala salah dan dosa yang kami buat melawan titah dan kehendak-Mu. Lalu kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama. Demikian pengungkapannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan keluarga dan perempuan gereja, kita menyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 216, bait pertama, berlimpah sukacita di hatiku. Persekutuan keluarga dan perempuan gereja, ibadah kita di malam ini akan segera selesai. Kita mempersilakan semua kita berdiri dan kita akan terima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus dan Roh Kudus, memberkati persekutuan keluarga dan perempuan gereja di jemaat ini, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Persekutuan keluarga dan perempuan gereja yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita di malam ini sudah boleh selesai. Selamat malam, shalom.